pertama di sini untuk tugas pesan persepsi untuk tugas pertama ini saya ambil agak random, agak terpilih. Jadi untuk tugas pertama dari Amar ya. Amar ini apa? Bukan. Yang ini mungkin. Sorry Amar. Nggak jadi. Ini siapa? Rizka. Oke, bukan juga. Mana tadi ya? Si catur tak tutup. Sorry. Di sini. Oke. Jadi untuk saya izin dulu ya, melihat dulu, mencari dulu. Jadi untuk pertama pertanyaannya adalah morfologi, struktur bakteri, virus, jamur, protozoa, helminthes, dan arthropoda. Jawaban Anda nggak ada yang salah ya. Jadi maksud saya sejauh yang saya lihat itu emang tidak ada yang kesalahan, ada yang salah, tapi ada yang lebih enak dituliskan, ada yang kurang enak dituliskan. Ini contoh yang baik ya. Jadi ini ada bakteri, virus dibagi kayak gini. Lebih baik lagi kalau misalnya si Almira ini membuat satu tabel lagi ya di sini atau satu kolom lagi ya untuk morfologi, untuk struktur. Nah, yang beberapa yang saya lihat itu biasanya menggabungkan. Kalau yang ditanyakan adalah morfologi dan struktur, maka kita semata-mata menanyakan bentuk fisik gitu ya. Jadi bentuk fisiknya seperti apa. Jadi membahas tentang ukuran, betul, tipe sel itu berarti intinya apakah dia prokariot atau eukariotik, dan ini juga bisa betul. Jadi bakteri adalah prokariotik, kalau virus dia termasuk aseluler atau non seluler. Kalau jamur ini adalah harusnya di sini adalah eukariotik ya kan, protozoa eukariotik, helminthes juga eukariotik, arthropoda juga eukariotik. Nah ini juga bersel berapa, jadi ini untuk bakteri dia bersel tunggal, untuk virus dia non seluler ya, untuk jamur itu bisa bersel tunggal atau multiseluler, itu juga betul. Protozoa ini biasanya dia multiseluler, bersel tunggal maksud saya, dan untuk helminthes itu multiseluler, untuk arthropoda multiseluler, tergantung dari memang tergantung dari ininya ya, tergantung dari dia punya organ atau jaringan atau sel yang terdiferensiasi atau tidak gitu ya. Jadi kalau sel tunggal biasanya tidak terdiferensiasi, karena sel tunggal itu bisa melakukan semuanya, bisa nafas, bisa bikin energi, bisa gerak gitu di sel tunggal. Tapi kalau yang multiseluler harus punya sel-sel yang memiliki kekhususan ya. Nah untuk bentuknya atau bakterinya bulat, batang, spiral ini boleh, jadi ini juga betul, atau kokus, basil, dan spiral. Kalau virus bisa polyhedron atau icosahedral ya, atau polyhedral, helix, berudu, sfera, berudu itu apa ya nggak tahu. Lalu di sini ada jamur itu bisa bentuk ragi atau bentuk kapang, ini juga bisa betul. Protozoa itu bisa macam-macam bentuknya, tapi simetri bisa bilateral, radial, non simetris. Oke. Helminthes ini bentuknya memanjang dan bagi tiga, jadi di sini sudah bagi tiga, jadi bisa betul ya di atas ini. Dan arthropoda, maka ini yang luas, arthropoda itu luas sekali ya, jadi di sini termasuk insekta, dan ini bisa ditunjukkan di sini. Jadi tubuh bersegmen, kaki berbulu ini oke. Tubuh dibungkus exoskeleton, jadi ini ada kata-kata exoskeletonnya dan sebagainya. Jadi ini juga sudah betul. Sekali lagi di jawaban Anda yang saya lihat dari mungkin saya lihat sekitar 20-an gitu ya, itu tidak salah ya. Cuman memang ada yang lebih lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang yang keluar dari morfologi dan struktur. Jadi misalnya basikosel di sini nggak cocok, di sini bukan termasuk dari morfologi dan struktur gitu ya. Nah untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana siklus hidup bakteri, ini dari jawabannya Vania ya, nggak salah ya. Vania ini bagus sekali ya. Jadi Vania menyampaikan dibagi menjadi beberapa fase. Jadi ada fase, kalau misalnya bakteri ada fase lag-log, stationary, dan kematian, ini hanya di sel. Tapi di sini si Vania juga menambahkan titik-titiknya, jadi absorpsi, penetrasi, bukan coating pada virus dan jamur. Bakterinya juga harusnya ada juga Vania. Jadi di sini ada juga penetrasi atau masuk. Jadi siklus hidupnya seperti itu. Jadi ini siklus hidup itu dibilang, atau ceritanya kalau membahas siklus hidup itu adalah gimana dia dari dewasa punya keturunan gitu kan ya. Jadi itu siklus hidup namanya.
Dan yang siklus hidup lag log stationary kematian ini murni kalau di dalam laboratorium kita bisa menemukan seperti ini, tapi kalau di dalam tubuh atau inang itu ya sama, tapi lebih ini yang dibahas gitu kan ya, gimana cara absorpsi, gimana cara dia akan masuk, penetrasi, infeksi, uncoating atau bukan uncoating ya di sini ya, replikasi, lalu akan terjadi pembentukan toksin dan sebagainya. Jadi itu masuk dalam siklus hidup. Tapi selain itu saya rasa sudah bagus sekali. Jadi di sini ini jangan lupa nanti Anda baca ya tugas Anda sendiri. Anda baca juga karena ada soal juga keluar dari situ gitu ya. Jadi ada mungkin banyak soal yang keluar dari tugas satu, kan tugas satu itu memang melingkupi seluruh minggu gitu ya. Jadi dari hasil Anda, kalau misalnya Anda niat ya kemarinnya ngerjakannya pasti juga bagus sehingga bisa mendapatkan masukan dari situ, masukan tambahan ilmu. Nah, untuk jamur di sini ada juga betul, jadi ada spora, perkecambahan, ada miselium vegetatif, jadi bisa betul. Lalu yang protozoa ini juga sudah ditambahkan dari macam-macam ini ya, dari macam-macam sumber gitu ya. Di sini juga ada dari WHO atau CDC, ini CDC mungkin. Nah, jadi di sini untuk protozoa entamoeba itu ada kista, terus dan sebagainya, jadi trofozoid dan dewasa. Itu lalu untuk cacing dari Vania juga menambahkan sudah tepat juga ya, menambahkan banyak di sini. Memang ini yang sering keluar, jadi Ascaris, Trichuris ya, Ankylostoma atau hookworm, terus Strongyloides cercolaris ini juga sering keluar. Di sini nanti akan diulang lagi sebenarnya ya oleh Bu Nura ini, biasanya diulang lagi di blog di GES itu ada lagi gitu ya, sedikit saya kurang tahu banyak sedikitnya kurang tahu, tapi memang ada lagi di GES, terus nanti yang lain juga ada lagi. Nah, Jastoda ini berarti ini yang dibahas ya, Taenia boleh, Saginata dan Taenia solium. Untuk spesies ini juga Anda mulai menghafalkan ya. Jadi di sini misalnya namanya Strongyloides, ini juga sudah ada bentuk filariform, migrasi ke paru atau Loftal syndrome ya. Itu dikuasai juga gitu dan seterusnya. Lalu untuk apa lagi? Ini arachnida yang bersifat patogenik. Nah, arachnida ini laba-laba atau Anda bayangkan laba-laba, tapi sebenarnya dimaksud adalah kutu gitu ya. Jadi kutu-kutuan itu juga ada yang masuk insekta dan masuk arachnida. Jadi bukan kutu ya namanya ya. Tik ya, tik itu apa? Bahasa ini di Indonesianya apa? Jadi itu ada eksoparasit beberapa, termasuk di sini scabies ya, di situ ya termasuk juga dalam arachnida, nggak salah. Nah, jadi di sini ini karena arachnida lebih ke laba-laba, oke. Ini juga kita betulkan ya. Jadi menceritakan tentang laba-laba, meskipun laba-laba itu bukan termasuk parasit sebenarnya ya. Jadi sebenarnya yang masuk parasit itu kalau di golongan arachnida itu scabies itu yang masuk parasit. Jadi itu mungkin yang ini yang kurang tepat, tapi saya rasa yang lain udah bagus sekali dari Vania. Lalu berikutnya ini mungkin dari Vania lagi nggak masalah ya. Sorry ya Vania ya. Semoga nggak tersinggung ya. Tapi di sini sangat bagus juga ya dari Vania yang menuliskan patomekanisme, dan ini mungkin yang tadi yang bisa dimasukkan siklus juga bisa patomekanisme. Tapi di sini yang kurang apa? Yaitu tentang toksin ya. Toksin ada dua nanti keluar untuk ujian mengenai patomekanisme infeksi bakteri. Itu ada toksinnya, ada endotoksin dan ada eksotoksin. Nah, endotoksin itu berarti toksin-toksin yang dihasilkan pada saat bakterinya hancur. Jadi contohnya dari LPS atau lipopolisakarida, dan Anda juga harus ingat sifat-sifatnya, endotoksin, eksotoksin apa gitu ya. Jadi misalnya kalau endotoksin karena dia lipopolisakarida, dia lipid gitu, jadi tahan panas misalnya, terus kurang imunogenik misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan eksotoksin itu ada 3 yang harus Anda ingat. Jadi ada toksin AB, ada toksin super antigen, dan ada juga toksin yang lain. Ini sorry ada yang mendistract jadi saya lupa. Gitu. Jadi ada berapa toksin di sini. Yang paling umum atau yang paling sering keluar itu toksin AB. Jadi toksin yang paling sering muncul gitu ya. Toksin AB ini adalah toksin dengan 2 subunit A dan subunit B. Subunit B itu akan menempel pada reseptor dan nanti akan masukkan ke dalam sel, lalu akan dipotong di situ dalam sel dan muncullah subunit A dan bekerja di situ. Jadi ini yang tentang patomekanisme yang saya rasa ditambahkan itu mengenai toksin tadi itu.
Nah, untuk virus ini juga sama, tapi kalau virus itu cara virus bikin penyakit itu gimana gitu ya. Jadi pada saat ini bisa membahas tentang siklus litik dan isogenik gitu ya. Jadi artinya pada saat terjadi perusakan atau perusakan materi genetik misalnya pada saat dia masuk ke dalam sel inang dan dia menyelipkan materi genetiknya ke dalam sel inang, itu juga akan terjadi kerusakan dari mutasi dari gen, dan itu bisa berakibat yang panjang, atau di dalam selnya sendiri itu pun kelihatan ada gejala-gejala dari kerusakan sel, misalnya terjadi pembesaran dari nukleus, misalnya penebalan nukleus, atau terbentuknya giant cell kayak gitu ya. Jadi di situ ada di sini, tapi ini pun saya rasa nggak masalah karena kebanyakan yang respon imun ini yang akan menyebabkan terjadinya kelainan. Jadi patomekanismenya itu memang dari langkah-langkah ini gitu ya, tapi juga dari respon imun tubuh gitu. Lalu untuk jamur ini, jamur itu terjadi patomekanismenya karena adanya spora, dan ini juga ada respon imunnya sendiri dari sporanya sendiri juga akan ini juga betul ya. Jadi dengan enzim degradatif ya, ini betul juga protozoa itu pun akan sama. Jadi dia juga punya enzim degradatif. Protozoa di sini memang luas ya. Jadi mungkin akan kesulitan menjawab. Jadi saya akui ya. Jadi untuk yang terakhir ini karena macam-macam, tergantung protozoanya apa gitu. Jadi memang ada macam-macam di situ. Tapi ini secara umum disamakan dengan jamur ya. Jadi sama dia dikopas, mungkin lupa mengganti. Tapi juga ada enzim-enzimnya. Jadi tidak salah di sini. Lalu untuk cacing ini memang ada banyak sekali cacingnya yang akan dibahas. Lalu untuk patomekanismenya di sini yang dia bahas adalah yang Vania bahas itu Ascaris, hookworm, Strongyloides, trichuris ya. Memang itu yang paling sering muncul. Saya rasa di ujian juga itu yang jadi STH dan non STH, jadi soil transmitted dan non soil transmitted. Nah, untuk telur atau Ascaris ini biasanya akan menyebabkan terjadinya ini ya, mana ya, diare di sini nggak ada diare ya, gangguan peristaltis ini ya, gangguan peristaltis iritasi, jadi bukan diare, obstruksi ya, obstruksi usus, nggak bisa keluar fesesnya karena dibuntu oleh Ascaris ya. Jadi ini yang paling gampang. Kalau untuk hookworm ini akan terjadi anemia, jadi ini betul ya, kelainan yang terjadi adalah itu karena mengambil darah. Dia akan meminum darah, ini juga sama dengan Strongyloides. Lalu untuk trichuris, ini trichuris juga Strongyloides ya. Jadi kurang teliti nih si Vania. Oke. Begitu. Lalu untuk marker ini jarang yang betul. Jadi nomor 7 itu karena emang ini ya agak susah ya mungkin ya yang marker itu. Jadi ini hampir betul tapi juga kurang ya. Jadi mungkin saya tadi ngeliat yang betul satu ya. Ini bisa ini. Jadi marker itu dari sini boleh ya. Dari ini terutama ya rasio jumlah leukosit ya, leukositosis itu ini punya siapa tadi? Oh, punya Amar ya. Jadi punya Amar. Ini ada C-reaktif protein, oke, ada interleukin dan sebagainya. Tapi yang utama markernya untuk infeksi adalah ini. Nah, sedangkan untuk marker virus itu juga sama, jadi melihat sel darah, tapi memang harus menggunakan antigen. Jadi pencarian antigen ini juga bisa betul mencari antigen atau mencari antibodi gitu ya. Jadi itu. Lalu untuk jamur itu markernya itu ada mikroskopis betul, histopatologi betul, antigen bisa. Ini ada beberapa marker biokimia, ini juga betul. Ada pencitraan juga bisa, jadi ini juga bisa betul ya. Untuk protozoa itu menggunakan pemeriksaan feses, jadi mikroskopis ya, dari feses atau dari darah atau dari cairan tubuh. Jadi ini kurang kata-kata mikroskopisnya ya. Yang ini kan ada ya. Ininya enggak ada, atau histopatologi. Nah, untuk cacing itu sama. Jadi cacing juga bisa lihat dari darah, ini bisa betul ya, dari darah eosinofil. Memang ini yang kurang diperbaiki itu apa namanya, cara penulisannya, tapi dari kontennya sudah betul ya. Jadi arthropoda jadi di sini ada beberapa arachnida itu juga sama. Jadi ada gatal. Jadi ini betul sekali ya jawabannya ya untuk nomor 7 markernya yang menunjukkan ada infeksi. Lalu respon imun. Nah, respon imun juga banyak yang masih kurang ya. Jadi di sini malah nggak dijawab ya Amar ya, nggak apa. Jadi masih kurangi dikit nilainya ya. Jadi di sini ada yang mana tadi yang saya lihat itu bagus. Saya cari lagi.
respon imun ini boleh, jadi tapi ada yang lebih jelas tadi ya. Mas saya kelewatan ya. Salah satu teman Anda ya, itu respon imunnya ini boleh, jadi fagosit, neutrofil, antibody, komplement. Ya ini yang harus Anda tambahkan mengenai T helper, jadi T helper 1 atau 2. Nah, T helper 1 itu untuk infeksi yang sitotoksik ya, yang di dalam sel, dan yang bakteri itu juga menyerang dalam sel. Jadi kadang-kadang akan muncul T helper 1, kadang-kadang muncul juga T helper 2, tergantung dia di mana. Misalnya pada bakteri-bakteri yang di usus yang semacam kolera itu mungkin T helper 2 yang berperan karena dia nggak masuk ke dalam sel gitu ya. Ini oke, sebentar. Ini gambarnya bagus ya, menarik ya. Oke, respon imun. Ini juga bagus ya. Jadi ini juga sudah bagus ya. Banyak innate, adaptif, betul. Aktivasi sel T, sel B, ini punya Raditya ya. Untuk virus itu ada interferon alfa dan beta, itu betul. Jadi di sini yang harus dilihat ada reseptor PRR, ini ada di DLR ya. Jadi di DLR saya nggak tahu berapa, nggak usah dihafalkan juga. Lalu dia mengeluarkan interferon dan akhirnya akan menyebabkan kematian dari sel-sel yang terinfeksi oleh virus tersebut. Itu ini siap betul ya. Jadi ini jamur, ini juga PRM mengenali PMP betul, terjadi pelepasan sitokin dan interleukin, oke. Jadi juga betul juga. Nah ini biasanya nanti T helper 1 karena merupakan interseluler juga untuk beberapa jenis jamur, atau T helper 2 kalau dia ekstraseluler. Sedangkan kalau parasit yang cacing itu lebih ke T helper 2 gitu ya. Dan ini saya rasa yang kurang hanya mengenai interleukin dan sitokin. Jadi nanti itu dipelajari lagi ya. Untuk sitokin Anda cari lagi, Anda tambahkan di sini. Nggak usah tambahkan ya. Maksud saya dalam pelajaran Anda mungkin bisa juga mencari dari sini. Nah, rantai infeksi ini jujur aja ya, pada saat saya menuliskan saya juga lupa ini jawabannya apa. Tapi ini sudah betul ya. Jadi kebanyakan dari rekan Anda pun menjawabnya seperti ini. Jadi ada agen, ada reservoir atau reservoir, ada mode of transmission, ada port exit ya. Terus itu. Jadi kebanyakan yang saya baca itu sama. Jadi membaginya seperti itu, dan memang itu jawaban yang saya rasa betul ya. Jadi di situ membandingkan antara bakteri dan sebagainya untuk rantai transmisi. Jadi di sini yang mana kira-kira yang ini yang bagus, yang mana yang bagus ya, yang bisa kita saya tadi lupa, mungkin belum buka ya yang ini ya. Reservoir, oke. Jadi kalau misalnya ini kan nosokomial ya konteksnya ya, tapi kalau yang ini ya rantai infeksi, jadi di sini kalau bakteri itu memang dia ada foodborne, makanan ya, waterborne atau air, atau animalborne atau dari hewan gitu ya, atau dari lingkungan juga bisa. Jadi dari tanah, soilborne juga ada bakteri, atau airborne dari udara juga ada. Untuk virus pun dia akan sama ya dengan di situ, juga ada gigitan serangga, ini juga betul ya. Nah untuk cara penularannya juga betul, jadi kontak langsung boleh, droplet, makan minuman airborne ini juga bisa. Lalu untuk jamur itu ada inhalasi spora, itu betul. Untuk cara penularan atau mode transmission, protozoa itu gigitan dari serangga, itu juga betul ya. Jadi di sini sudah betul. Lah untuk pintu masuk tergantung dari jenis bakterinya, dari di mana letak penyakitnya gitu ya. Artinya kalau dia masuk lewat pernafasan, yaitu melalui airborne atau direct contact ya, atau droplet ya. Jadi droplet atau airborne akan masuk lewat pernafasan. Lalu di sini dia akan berakibat gangguan pada sistem pernafasan gitu ya. Jadi beberapa bakteri punya rute yang disukai, atau virus punya rute yang disukai. Jadi dia nggak bisa masuk lewat rute lain, atau perlu lebih banyak lagi untuk masuk lewat rute lain. Namanya rute yang disukai gitu ya, preferred route. Nah inang yang rentan ini memang ada semua ya. Yang kurang bisa diperdalam lagi. Ini saya rasa juga bagus ya. Jadi di sini nonton nosokomial definisinya ini kurang. Jadi kalau hanya seseorang menjalani perawatan rumah sakit itu kurang tepat. Jadi yang definisi yang tepat adalah ada waktunya. Jadi 3 hari sesudah masuk rumah sakit atau 30 hari sesudah ini ya muncul 48 jam ini boleh gitu.
Saya rasa nggak ada itu aja ya. Jadi muncul 48 jam atau 30 hari sesudah menjalankan operasi. Jadi di situ itu ada. Lalu untuk nosokomial sendiri itu tidak terbatas pada rumah sakit, jadi juga termasuk pada puskesmas dan juga termasuk pada vaskes yang lain. Jadi di sini juga ini perlu tambahkan ya, ini sama ini kayaknya sama, tapi di rekan Anda yang lain memang ada jawaban yang sudah tepat, jadi nggak semuanya betul di nomor 10. Nah nomor 11 cara kerja antibiotik, antifungal, antiviral. Jadi kalau antibiotik yang pertama menghambat di dinding sel, betul, sintesis protein, betul, asam nukleat, dan mengganggu fungsi membrana sel. Ada satu lagi yaitu mengganggu metabolisme gitu ya dari sel itu. Jadi ada 5 ya. Dan ini memang harus mulai dihafalkan. Jadi ada beberapa golongan obat yang mana penisilin, beta-lactam itu akan menyerang di sintesis dinding sel, mengakibatkan penurunan dari dinding sel sendiri sehingga akan terjadi kebocoran dari sel ya, atau terjadi lisis dari sel gitu ya. Untuk menghambat sintesis protein contohnya tetrasiklim, betul, chloramphenicol, betul ya. Jadi di sini menghambat di ribosomnya. Lalu untuk rifampicin, fluoroquinon itu menghambat sintesis asam nukleat. Jadi ada juga ya, betul ya, jadi menghambat replikasi dari DNA. Ada polymyxin mengganggu fungsi membran sel, dan cotrimoxazole yang belum ada yang mengganggu membran metabolisme dengan menghambat sintesis DNA. Jadi enggak sepenuhnya tepat ya. Maksudnya bukan, maksud saya berbeda dengan yang ini gitu ya. Satunya akan membahas menghambat aplikasinya, satunya menghambat dari sintesis asam nukleatnya gitu ya. Jadi ada 2 jenis di situ. Lalu untuk antifungal itu boleh menghambat sintesis ergosterol, menghambat sintesis glukosa. Jadi ini menghambat dinding sel dan membran sel ya, dan juga mengganggu mitosis. Jadi juga menghambat aplikasi dari jamurnya. Untuk antivirus itu yang agak repot ya, karena antivirus ini tidak banyak. Meskipun titiknya banyak yang mau ditargetkan, tapi kenyataannya pas obatnya itu tidak banyak di situ. Jadi di sini ada penghambat absorpsi penetrasi dalam virus. Ini contohnya amantadin. Kayaknya yang sering keluar yang malah yang acyclovir ya, yang gampang. Jadi yang sudah terkenal. Dan interferon meningkatkan respon imun. Jadi memang kalau untuk virus lebih ke 3 titik ini ya. Jadi ada menghambat absorpsi, menghambat replikasi, menghambat pembentukan protein virus. Ada juga yang misalnya menghambat reverse transkriptase dan sebagainya. Jadi ada beberapa titik di situ untuk antiviral. Bisa dilengkapi lagi ya. Tata cara cacing dan ektoparasit. Jadi cacing di sini ini agak pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini itu mungkin akan diulang lagi juga di blok lain, misalnya di blok kulit gitu ya, untuk ektoparasitnya. Jadi ektoparasit itu apa sih? Ektoparasit adalah parasit yang hidup di luar tubuh gitu ya, gampangannya. Misalnya kutu atau yang lain gitu ya. Jadi kutu atau skabies masuk ektoparasit ya, meskipun di situ bisa masuk ya. Nah di sini untuk ektoparasit itu harus merhatikan pemberian obat gitu ya. Jadi obatnya diberikan itu di fase kehidupan dia misalnya dewasa. Nah obat yang bisa kerja pas dewasa itu nggak bisa kerja pas jadi telur misalnya. Jadi harus dikasihkan secara berulang gitu. Jadi cara ini yang kayaknya yang saya baca belum ada ya, yang ektoparasit itu kapan diberikan obatnya gitu, hanya topikal atau oral, tapi ini harus diulang berapa kali. Nah cacing itu akan berbeda. Jadi cacing itu akan berada dalam tubuh, jadi dia internal bisa betul, ini eksternal ya, ini juga betul ya. Ini menggunakan anti helmintik dan bekerjanya adalah dengan cara meningkatkan flushing ya dari tubuh. Jadi membunuh cacingnya dengan cara menghambat asetilkolin dari cacingnya. Jadi cacingnya semacam kejang gitu ya, dan nggak bisa gerak, jadi lumpuh gitu. Terus baru nanti akan dibuang secara alami pada saat feses misalnya atau apa. Sama dengan kalau misalnya dia menggigit gitu kan, dikasih obat cacing nanti dia lemes gitu, terus nanti bisa dikeluarkan. Jadi ini secara umum secara benar ya. Jadi yang ektoparasit yang kurang cuman itu tadi yang pemberiannya kapan aja gitu. Saya rasa dari tugas ini kebanyakan yang saya baca sekilas itu cukup bagus ya. Jadi nilainya bisa diharapkan 78 ke atas gitu ya, 75 ke atas mungkin. Jadi di sini tentunya penilainya nanti akan 3 orang yang menilai atau mungkin 2 orang menilai kayak gitu. Jadi harapannya akan adil dan ini
harapannya nilai juga bagus-bagus karena memang ini kerja yang cukup keras. Jadi selamat untuk Anda ya yang udah bekerja dengan keras di sini. Dan ini akan membantu juga jangan ditinggalkan gitu ya, jangan dikerjakan ya wis gitu, tapi dibaca lagi, dilihat lagi ya, karena ini akan membantu pada saat ujian karena nanti soalnya juga dari sini juga gitu. Oke, sementara ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada bisa saya lanjutkan ke yang berikutnya ya. Oke, jadi yang terakhir itu mengenai tutorial untuk ini. Sebentar. Oke. Ya. Oke, jadi untuk tutorial personal perception untuk tutorial 3 ini ada skenario-nya, udah sering dibaca ya. Jadi di sini ada beberapa tahap. Jadi di hari pertama masih kemerahan, terus hari kedua itu mulai bengkak, terus demam. Jadi di sini Anda kelihatan gitu ya. Jadi artinya semakin parah, dia semakin parah, nyerinya semakin sakit, terus ada nanah, lalu hari ketiga itu mulai serius, suhunya lebih pesat lagi meningkatnya dan sebagainya. Mungkin ini terlalu cepat ya, mungkin ya, tapi kayaknya bisa jadi kayak gini karena memang dari luka ke sepsis itu bisa cepat ya, tergantung dari kondisi pasiennya. Gitu. Lalu di sini yang terjadi apa yang terjadi? Jadi terjadi suatu septisemia atau sepsis dan ini bisa dilihat di sini ya definisinya. Ini maaf ya, saya kasihnya yang sesuai dengan yang saya kasih ke tutor ya. Jadi artinya mungkin kurang kata-kata. Nah, di sini ada beberapa definisi dari sepsis, ada SIRS ya, Syndrome Systemic Inflammation Response Syndrome atau SIRS ya. Di sini dengan gejala seperti ini, dan memang kalau pada pasien ini mungkin sudah ini, tapi mungkin sudah terjadi Systemic Inflammatory Response Syndrome, tapi mungkin belum ke multiple organ dysfunction gitu ya. Jadi mungkin terjadinya di sini sepsis yang ini bukan severe atau septic shock atau MODS gitu. Nah, severe sepsis mungkin sudah. Jadi di sini gejalanya adalah sepsis yaitu ini plus organ dysfunction, hypoperfusion atau hypotension, dan ini mungkin sudah mulai muncul karena terjadi suatu gangguan dari status mental dari pasiennya. Lalu jadi si septic shock ini lebih parah lagi ya, terjadi hypotension meskipun sudah dikasih resusitasi dan vasopresor gitu ya. Jadi di sini tetap aja turun-turun dan akhirnya terjadi MODS atau multiple organ dysfunction syndrome dan tidak lagi bisa terobati. Jadi biasanya meninggal ya mungkin di sini ya. Nah, gejala muncul karena apa? Karena ada inflamasi yang tidak terkendali gitu ya artinya ya. Jadi di sini terjadi suatu infeksi dan terjadi suatu inflammatory response yang eksesif gitu, artinya yang tidak tertangani. Nah, untuk inflamasi sendiri itu harus balance, jadi artinya harus ada pro-inflamasi dan sekaligus ada anti-inflammatory response. Nah, pada saat salah satunya kelebihan, ya misalnya lokal polinflamasi kelebihan atau satunya kekurangan atau tidak adanya respon antiinflamasi, maka akan terjadi suatu gangguan yang meningkatkan keparahan gitu ya. Jadi artinya terjadi suatu reaksi sistemik dan menghasilkan ini semua. Dan memang ini ada chaos tulisannya ya. Jadi di sini ada suatu cardiovascular compromise atau shock, ada homeostasis yang terganggu gitu ya, ada apoptosis dan ada organ dysfunction dan sebagainya. Jadi di sini yang perlu Anda ingat pada saat dia terjadi suatu inflamasi dan terjadi vasodilatasi yang masif tadi itu, maka terjadi juga hipotensi, dan ini yang dimaksud dengan yang tahap pertama, yaitu pada saat terjadi cardiovascular compromise. Nah, ini yang bisa kita lihat di skenario-nya. Jadi di sini situan A itu demam, jadi itu mulai adalah respon imun terhadap infeksi tersebut, lalu ada mual, keringat dingin gitu ya, terus gejalanya lebih serius, suhu tubuh meningkat pesat, merasa lelah dan bingung gitu. Jadi di sini mulai terjadi altered mental state, lalu juga merah dan bengkak, ada yang panas,
Dan yang ini yang menunjukkan bahwa sudah sepsis ya. Terjadi penurunan tekanan darah, pusing dan hampir pingsan, bukan pisang ya. Oke, jadi itu. Nah, ini ada gambar yang lain. Jadi di sini juga terjadi suatu infeksi yang men-trigger respon inflamasi, dan di sini juga pengeluaran sitokin ini akan mengakibatkan terjadinya vasodilatasi dan gangguan pada pembekuan darah gitu ya. Jadi termasuk di sini adalah gangguan dari fibrinolysis atau ada juga respon trombotik dari respon itu. Agen apa yang kemungkinan dapat menyebabkan penyakit pada Tuan A tadi ditanyakan Dr. Citra. Jadi di sini memang kalau dari alam, ini ada gambar seperti ini ya. Jadi kalau dari alam, dari pekerjaan ya, bukan dari rumah sakit atau acquired dari komunitas, itu ada bakteri ya yang diverse gitu ya. Jadi ada bisa macam-macam penyebab bakterinya. Tapi kalau misalnya di rumah sakit itu biasanya adalah jamur. Jadi fungal sepsis itu almost exclusively contracted in the hospital. Jadi hanya biasanya kalau di fungal sepsis ini biasanya hanya ditemukan pada nosokomial aja. Sedangkan di kasus ini itu terjadi suatu infeksi dari bakteri atau juga bisa dari virus gitu ya. Jadi ini yang tidak terlalu banyak dibahas ya. Diasumsikan di sini adalah karena suatu bakteri ya. Jadi di sini akan muncul suatu classic sepsis dan akhirnya akan bisa fatal gitu ya. Jadi ini dari kasusnya, dari skenario-nya itu kemungkinan adalah bakteri. Nah, mengenai jenis bakterinya itu bisa Staphylococcus, biasanya kalau yang paling sering Staphylococcus aureus gitu, atau bisa juga dari E. coli, tapi di sini memang bisa dari Staphylococcus atau bisa di bakteri-bakteri yang tanah. Jadi bisa macam-macam. Misalnya Bacillus serius atau Bacillus subtilis misalnya, atau mungkin golongannya Clostridium gitu ya. Jadi bisa macam-macam di sini. Yang memang harus dilakukan suatu bukan screening ya, isolasi ya, untuk mengetahui apa jenis bakteri yang bekerja di situ. Lalu diagnostiknya apa aja? Jadi kalau misalnya ada high index suspicion for sepsis, itu bisa melakukan dengan uji darah lengkap dengan dengan diff count ya. Jangan menghitung berapa sel darah putihnya dan sebagainya untuk melihat apakah diakibatkan oleh bakteri atau jamur atau alergi, tapi biasanya di sini akan terlihat ya peningkatan jumlah neutrofil lebih dari 12.000 gitu ya. Nah, ini juga bisa melihat dari laktat. Jadi terjadi peningkatan asam laktat tadi itu dan juga yang lainnya. Jadi ada macam-macam, tapi yang terutama adalah blood culture dengan atau tanpa melihat potential soft culture. Artinya di sini dilakukan suatu uji darah di kultur, darahnya dilihat. Nah, sementara menunggu kultur itu akan dilakukan pemberian antibiotik yang non spesifik gitu ya. Dan yang lain-lain. Ya, saya itu aja. Nah, untuk mappingnya itu ada Tuan A terkena infeksi, ada luka. Di lukanya sendiri itu juga menghasilkan suatu DMP atau damage associated molecular pattern. Jadi inflamasi juga dari luka, tapi juga dari ada paparan dari bakteri yang ditunjukkan dari PAMP. Ini nanti ketemu dengan ABC dan ada komponen dari bakteri ya, sehingga muncul dihasilkan suatu sitokin atau kemokin, dan ini berlanjut ke semuanya gitu ya. Jadi terjadi neutrophil recruitment, jadi pelepasan pro-inflammatory sitokin gitu ya, terjadi vasodilatasi, jadi penurunan tekanan darah, hipoperfusi, dan akhirnya shock sepsis kalau terjadi di sini. Jadi ini contoh yang mappingnya. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin ada yang mau tanyakan, kalau nggak ada bisa kita akhiri. Kalau ada saya tunggu, silakan. Permisi Pak Ria, izin bertanya. Ya, silakan. Baik Pak Ria, izin bertanya. Jadi disampaikan terkait sepsis yang sering terjadi itu di nosokomial ya Pak, itu kan fungi. Nah, sebenarnya beberapa kali terakhir itu kami sempat dengar tentang Staphylococcus aureus terkait bakteri, itu sering dibahas bahwa itu adalah bakteri nosokomial. Nah, sebenarnya untuk jamur ini dari mana ya Pak? Mungkin itu pertanyaannya Pak, terima kasih.
Oke, jadi untuk bakteri nosokomial itu emang ada yang paling muncul ada 6 ya, 6 spesies atau 6 iya spesies, sorry. Ada E. coli, ada Staphylococcus, ada Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, dan Enterobacter. Jadi ada 6. Oke itu ya, jadi dari bakterinya ada 6 spesies yang paling sering muncul. Jadi SKP itu, sedangkan juga bisa muncul dari jamur. Nah jamur itu asalnya dari mana? Jadi jamur bisa berasal dari misalnya di dinding-dinding gitu ya, dinding atau AC gitu bisa, atau bisa juga dari jamur-jamur yang em, apa yang ada dibawa gitu ya, dibawa oleh baju, oleh apa tamu misalnya kayak gitu. Dan karena sistem imun pasiennya itu rendah ya, jadi dia akan terkena infeksi nosokomial dari situ. Karena orang yang terkena nosokomial atau masuk rumah sakit itu orang yang biasanya yang sakit ya. Jadi orang sehat kan jarang nginep di rumah sakit. Tapi kalau orang yang sakit akan menginap di situ. Nah, belum lagi ditambah dengan suatu tindakan medis yang seringkali sifatnya apa invasif ya. Jadi contohnya adalah pemasangan ventilator, pemasangan yang jangka panjang gitu kan, kateter jangka panjang. Nah, biasanya kalau ada spora atau ada spora ya yang dibawa oleh pasien atau yang berada di tempat yang kurang bersih ya, yang ASI dan sebagainya, itu akan masuk dan pada saat imunnya kuat mungkin tidak apa-apa dilawan gitu ya. Tapi kalau misalnya imunnya lemah, maka dia akan terjadi suatu infeksi nosokomial di situ karena ada paparan dari jamurnya. Mungkin gitu mungkin ya Ahmad Saifullah ya. Apakah jelas atau mau ditambahkan? Oke, sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke.